Tiga gerak. Hormat gerak. Tiga gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi suhufan mutahharah fiha ruhun qayyimah. Ja'ahumul bayyinah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa'a yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa yu'minul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika humul bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, masih saya tes suaranya masih bagus semuanya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, saya absen dulu. Mungkin hari ini ada yang izin tidak masuk. Alfi, Salwa, Nova, Aulia, Uki, Farhan, Arya. Arya senyum-senyum. Zaki, bagaimana kabarmu Zaki? Yoda, Davan, Sofi, Firma, Wilda, Dea, Kaila. Berarti semuanya hadir semuanya. Oke, terima kasih. Sebelum memasuki materi, di sini sebelumnya sudah kalian di materi sebelumnya kalian sudah menguasai tentang membaca Quran surat Al-Baqarah tentang kedudukan hadis. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum masuk materi, pertanyaan saya ada satu. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Sudahkah? Sudahkah kalian bersyukur pada hari ini? Apa rasa syukurmu hari ini? Masih diberikan kesehatan. Oke, apalagi? Masih bisa makan. Oke, apalagi? Masih bisa menjalani aktivitas. Yang pasti kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Oke? Sebelum memasuki materi, perlu kalian tahu tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan guna. Sudah tahu ya tentang hukum bacaan guna? Tajwidmu sudah sampai matobi'i toh? Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menelaah isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 54 tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah. Sintak model pembelajaran tutor sebaya yang pertama adalah nanti saya akan membacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-Araf ayat 54 secara tartil dan meminta peserta didik untuk mendengarkan dan menirukan. Nah, kemudian guru saya akan membagi kelompok berdasarkan kelompok membaca Al-Quran masing-masing. Nanti saya tes maju satu persatu. Nanti kalau yang sudah mahir, yang sudah bisa sesuai makhorijul hurufnya, Bang. Jadi ada level mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Benar. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan mengaturnya? Bagaimana? Nah, itu kita gali nanti analisis data. Sikap apa yang dapat ditumbuhkan untuk meneladani bahwa Allah itu menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi harus ada sikap yang kita tumbuhkan. Bagaimana cara meneladani? Bahwasanya kalau kamu percaya bahwa Allah itu pencipta dan pengatur alam semesta, maka sebagai seorang muslim kita harus meneladani sikap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata radqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, bacaan apa? Gunna. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini adalah teori Big Bang tentang penciptaan alam semesta. Mengenai proses penciptaan alam semesta, maka terciptalah berbagai teori dalam proses penciptaan alam ini. Di antaranya teori yang sangat terkenal seperti teori Big Bang. Namun, dari teori-teori yang ada, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran juga sudah menjelaskan proses penciptaan pada kayak ini. Tahukah kalian bagaimana proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan Al-Quran? Berikut ini merupakan proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan Al-Quran. Pertama, menurut sains, berdasarkan teori Big Bang, planet-planet dan benda-benda yang perlu adalah satu, lalu disahkan oleh gerakan besar. Sedangkan menurut Al-Quran, langit dan bumi dahulu adalah suatu yang satu. Kemudian kami misahkan antara dua-duanya dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kedua, menurut sains, berdasarkan teori tabung poliploid, surya berasal dari tabung asap atau biasa disebut dengan nebula. Sedangkan menurut Tuhan surah sains jelas, yaitu bumi, kemudian dia berdiri pada langit, dan langit pada satu masih merupakan bingkaran asap. Ketiga, menurut sains, seluruh bumi merupakan planet Venus, lalu dan akhirnya dimulailah kita. Sedangkan menurut Tuhan surah An-Nahl ayat 65 di bumi, dan Allah memberikan adalah air, dan air memberikannya bumi dan bumi. Keempat, menurut teknik ini, surya mengalami perluasan. Sedangkan menurut Quran surah Al-Zariyat ayat 57 di bumi, dan langit terbangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar menguasanya. Menurut teori evolusi biologi, semua hewan berasal dari air, kemudian berevolusi menjadi seperti sekarang. Sedangkan dalam Quran surah An-Nur ayat 45 berbunyi, dan Allah menciptakan seluruh hewan dari air. Itulah beberapa proses penciptaan manusia ini menurut sains dan Al-Quran. Menariknya, faktanya adalah teori tersebut tidak lebih dan dijelaskan dalam Al-Quran yang sebelum adanya penemuan teori-teori ilmiah tersebut. Jangan lupa untuk terus support channel ini dan pastikan untuk tekan tombol subscribe. Terima kasih. Ayo, dari video ini apa yang bisa kamu analisis? Bahwasanya ada penciptaan alam semesta secara sains, jadi kita belajar IPA juga belajar agama. Sedangkan ada dua perspektif, di mana menurut sains seperti itu, menurut Al-Quran seperti itu. Big Bang itu nama orang. Jadi teori Big Bang itu adalah ya namanya orang. Tapi tadi di belakang sudah dijelaskan bahwa sebelum teori-teori ada, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, Salwa. Ya. Nova. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minuna. Oh iya. Jangan pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya.
Arya, Arya. Pakai itu. Yang keras suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ya. Awalam. Awalam ya. Alladzina kafaru inna samawati wal arda kanata fafatahnaahum wa ja'alna minal ma'hi yaqulla sayyidina khaifi. Afala yu'minu Oke, yang menjadi tutor ini kelompoknya, silakan. Saya berdasarkan nilai ini yang menjadi tutor adalah Sofi. Silakan Sofi. Ini kamu mengetes ini 4 anak ini. Oke, silakan maju. Sofi. Ini penilaiannya. Tes bacaannya. Kemudian yang membantu menjadi tutor lagi Firma. Ayo Fir. Nih. Jadi ini kelompok layak, jadi masih kurang ya. Kemudian 4 orang ya. Tutor saya kurang 1 kandungan Quran surat tadi. Oke, Arya, saya share lagi ya untuk videonya. Bisa diamati lagi. Di situ ada perintah bahwasanya kalian itu apa sih yang kamu ketahui tentang penciptaan alam semesta? Bagaimana Al-Quran menjelaskan penciptaan alam semesta? Tadi sudah saya share di grup di video yang saya tampilkan. Kemudian baca lagi Quran surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian tuliskan isi kandungan dari ayat tersebut secara singkat. Jadi tidak harus mengisi untuk isi kandungan itu tidak harus kamu menulis terjemahnya. Kamu bisa menjelaskannya dengan bahasamu sendiri. Isi kandungan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Kemudian jelaskan bagaimana ayat tersebut menggambarkan proses penciptaan alam semesta. Salah satunya adalah itu. Sebelumnya langit dan bumi itu keduanya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Itu tertulis di Quran surat Al-Anbiya ayat 30, sedangkan tadi menurut Sain itu adalah ledakan besar. Kan seperti itu. Apa saja bukti kekuasaan Allah yang dapat kita pahami dalam alam semesta, kemudian bagaimana fenomena alam seperti pergerakan planet, siklus air. Di sini kita selain belajar pengetahuan, kita juga belajar tentang sains. Oke. Bisa dikumpulkan? Bisa dikerjakan? Waktunya 10 menit, silakan. Selesai, langsung dikumpulkan. Fenomena alam, contoh pergerakan bumi. Bukti kekuasaan Allah SWT, keharmonisan tata surya. Kalau sampai tidak ada pergerakan, penjelasannya di sini adalah maka tidak ada tabrakan dan bergerak stabil. Nah, begitu indahnya Allah menciptakan alam. Kalau seandainya antara planet dan lain-lain itu bertabrakan, apa yang terjadi? Ya, kiamat kita nantinya seperti itu. Oke, bisa dipresentasikan. Baca yang silakan yang kelompoknya sudah siap. Saya ingin satu kelompok saja presentasi, nanti kelompok yang lain menanggapi. Oke? Karena durasi waktu kita juga sudah mepet. Ayo kelompoknya Arya dan Zaki dan Farhan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Isi dari kandungan surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu yang pertama, ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi yang dahulu menyatu. Yang ketiga, sindiran kepada orang-orang kafir yang tetap tidak beriman. Yang keempat, kehidupan diciptakan dari air. Yang kelima, peringatan dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, hikmah dari penciptaan langit dan bumi. Nah, setelah itu di sini ada kandungan dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, yang pertama ada penciptaan langit dan bumi selama 6 masa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Yang ketiga, penciptaan malam, siang, matahari dan bulan. Yang keempat, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dengan kalimat kun fayakun. Yang kelima, ciptaan Allah di bumi, laut, hutan, gunung dan lain-lain. Yang keenam, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Kesimpulannya anak-anakku bahwasanya dengan mengamalkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 itu sebenarnya adalah berpusat pada pengakuan, rasa syukur dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Bu? Tanggung jawab atas ciptaan, semua ciptaan Allah.
kita harus bertanggung jawab dengan perilaku seperti apa, menjaga lingkungan. Contohnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan air secara berlebihan. Kemudian menghormati tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi seorang muslim itu tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan alam dan kelestarian bumi sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu materi pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.